sama Sandira. Foto yuk. 1, 2, 3 katanya. Jadi gini, gua itu akhirnya setelah 7 tahun mundur dari Hardrock FM GMHR. Detailnya ada di episode berikut ya. Tapi yang jelas, ini mengajarkan satu hal. Selama gue siaran 7 tahun, gue ketemu banyak orang, ketemu banyak klien yang mengajarkan gue berbagai macam hal. Belum lagi banyak bazar. Kalau ketika lo punya kantor di bawah di Sarinah Building gitu, di bawah itu juga banyak expo macam-macam. Hal paling absurd yang pernah gue beli di expo kayak di bazar-bazar Sarinah itu adalah salah satunya adalah koin emas. Karena gue gede baca Donald Bebek ya, udah tahu Donald Bebek punya Gober Bebek itu punya gedung berangkas yang ada tulisan dolarnya, jelas banget itu bawa berangkas. Terus dalamnya isinya koin-koin emas, dimana kalau dia lagi bosan dia berenang di situ segala macam. Akhirnya gue punya at least 1 koin emas, walaupun impian gue masih pingin punya emas batangan ya, emas batangan kayak yang ada di film Ethel Job. Cuman setahu gue itu kan harganya si murah ya. Jadi ketika lu mau nanya soal investasi, it all come down to basic stuff like ada yang belum milih investasi emas, ada yang milih investasi surat berharga, ada juga yang properti, ada juga ternyata sebagian orang yang milih investasi berupa jenglot. Setuju nggak setuju, setiap kali talk show sama orang properti selalu ditawarin ya apartemen. Setiap kali apartemen ada lagi mulai bangun tuh pasti ada yang talk show di Hardrock FM nawarin, lo masih beli sekarang karena nanti ketika udah jadi harganya udah mahal. Gue menyaksikan berulang-ulang kejadian hal tersebut, termasuk salah satunya dekat di rumah gue, yaitu di apartemen Bintaro Plaza. Bintaro Plaza kan bikin apartemen itu dekat rel. Gue percaya banget bahwa itu harganya akan naik. Awalnya tuh kalau nggak salah jualnya cuma 200 jutaan. Sekarang aja udah buka akhirnya yang tadi 200 jutaan udah naik jadi 4,5. Lo bayangin dalam 2 tahun gitu ya. Memang duitnya nggak sedikit sih untuk dikeluarin seperti itu. Terus dulu nyokap mertua gue masuk Bintaro itu harganya rumah 300 juta, sektor 9 300 jutaan. Terus ketika si gerbang tol sektor 9 dibuka, langsung naik. Tahun 2006 kawin, gue pingin beli rumah di daerah yang sama, harganya udah 800-900 juta. Oke, sebagian besar orang milih investasi di properti gitu, karena properti ada yang bisa ditinggalin dan harganya nggak pernah turun. Terus gue lempar lagi pertanyaan, properti seperti apa? Apakah apartemen atau rumah? Mau tahu jawabannya, lebih pilih banyak, kira-kira apa? Masuk dulu. "100 votes, final results." Lebih milih punya rumah atau apartemen? 74% bilang rumah, 26% bilang apartemen. Ada si Danti, gue masih berpikir rumah itu investasi jangka panjang. Bernadette Maria, dogu-dogu, pengennya apartemen tapi hukumnya masih nggak jelas, biaya hidup lebih mahal dan untung-untungan dapat developer baik atau malah kampret. Terus ada Stephanie Syah, apartemen karena praktis dan nggak was-was kalau mau ditinggal lama, tapi cari yang oke kualitas bangunan plus pengelolanya emang PR sih. Ada Harvens, rumah mungkin lebih mahal tapi lebih enak karena bisa dibuat direnovasi sesuai keinginan. Reza Budi Satria, rumah karena bisa punya halaman buat santai bersama keluarga dan tempat anak main juga, bisa dikasih ayunan dan sebagainya. Parifka Prawitasari, rumah. Ini begitu banyak alasan yang ada ya dalam memiliki investasi rumah ataupun apartemen. Ada orang suka lebih apartemen karena biasanya apartemen dengan harga yang sama bisa dapat yang lokasinya lebih keren gitu. Jadi kalau beli rumah dapetnya di pinggiran tapi dengan harga yang sama lo dapat apartemen walaupun size lebih kecil tapi di tengah kota, which is bisa save uang banyak karena transportasi kemana-mana lebih dekat. Again,
yang namanya investasi dalam bentuk rumah atau apartemen itu personally buat gue adalah menguntungkan. Harga tidak akan pernah drop, nggak pernah jual jadi rugi. Tapi mesti hati-hati ya memilih developer. Kayak misalnya apartemen yang lagi baru dibangun, terus lihat harganya murah, posisi strategi segala belum menentukan hasil, karena masih lihat dulu siapa developernya, pembangunnya seperti apa. Terutama apartemen yang gabung kayak super block gitu dengan adanya mall dan fasilitas lainnya, lihat dulu departemen store-nya siapa. Apakah department store yang kalau lo masuk irashimasu, annyeonghaseyo, atau department store yang kalau masuk boleh kakak. Nah, itu juga menentukan yang namanya properti tersebut gitu loh, investasi. Yang ketiga, there is no better time for any people. Jadi kayak mau itu lo single, mau itu baru putus, atau baru nikung, atau baru menikah, akan menikah, atau menikah kedua kalinya, atau ini rumah kedua, there's no other time, best time untuk beli apartemen ketika uangnya ada atau kesempatannya ada dari sekarang. Kalau alasan tadi masih belum cukup juga untuk beli properti, bisa kok lihat di internet banyak source jeleknya, baiknya lo untuk beli properti. Kenapa? Tapi paling gampangnya sekarang tuh lagi ada yang namanya hashtag 123 alasan beli properti. Ya. Jadi di website ini kalau nggak salah rumah123.com gitu ya. Gua nanti linknya gue sertain di bawah. Tapi yang jelas di situ ada hashtagnya juga 123 alasan beli properti. Masa nggak ada yang cocok alasan itu buat lo? Knock knock. Who's there? Yusuf. Yusuf to call me on my cell phone. Good. Thank you.